warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amihatul Zulfa, NIM 209220026, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya mengerjakan tugas profesi keguruan, dosen pembimbing Bapak Husin SPDI MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih prosedur pelaksanaan penilaian kinerja guru. Jadi saya akan menjelaskan apa saja prosedur pelaksanaan penilaian kinerja guru. Mungkin teman-teman bisa lihat di samping saya, yaitu yang pertama, pelaksanaan penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru ini dilakukan sekali dalam setahun, tetapi prosesnya dilakukan sepanjang tahun, terutama dalam memantau untuk kerja guru dalam mengimplementasikan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Kegiatan penilaian kinerja guru diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester. Di dalam waktu tersebut, guru wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk memperoleh pembinaan keprofesiannya sebelum mengikuti penilaian kinerja guru. Jadi dalam waktu melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian ini, guru wajib melaksanakan untuk penilaian kinerja guru itu ada yang pertama kegiatan evaluasi diri. Apa sih itu kegiatan evaluasi diri? Kegiatan evaluasi diri itu evaluasi diri untuk menyusun rencana pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan dalam kurun waktu 4-6 minggu di awal semester yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu ada penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru ini dilakukan di akhir rentang waktu 2 semester setelah melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagaimana telah direncanakan. Penilaian kinerja guru ini harus dilakukan dalam waktu 4-6 minggu di akhir rentang waktu 2 semester. Setelah itu yang kedua yaitu ada metode penilaian kinerja. Jadi bagaimana saja metode penilaian kinerja guru? Baik, saya akan menjelaskan seperti sebelah saya. Guru mengacu kepada Permendikbud dan RB nomor 16 tahun 2009 terhadap 3 kelompok yang wajib dinilai kinerjanya, yaitu yang pertama guru mata pelajaran atau guru kelas. Jadi pelaksanaan penilaian kinerja guru kelas atau mata pelajaran dilakukan melalui pengamatan dan pemantauan. Yang kedua guru BK dan atau konselor. Pelaksanaan penilaian kinerja guru BK atau konselor dilakukan dengan pengamatan dan atau pemantauan. Pengamatan adalah kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan layanan BK. BK adalah seperti layanan klaksikal, layanan bimbingan kelompok dan atau layanan konseling kelompok dan tidak termasuk layanan konseling individual. Selanjutnya guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah metode. Pelaksanaan penilaian bagi guru dengan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah sama dengan metode pelaksanaan penilaian kinerja pembelajaran atau pembimbingan. Yang keempat, penilaian terhadap guru PNS yang diperbantukan di sekolah swasta. Pelaksanaan penilaian kinerja guru kelas atau mata pelajaran dan guru BK atau konselor terhadap guru PNS yang diperbentukan di sekolah swasta dilaksanakan dengan prosedur tahapan penilaian yang sama dengan guru PNS yang bertugas di sekolah negeri. Yang ketiga yaitu ada mekanisme pelaksanaan. Jadi di dalam mekanisme pelaksanaan ini ada kegiatan penilaian kinerja guru di tingkat sekolah dilaksanakan dalam 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu ada tahap persiapan. Dalam tahap persiapan,
Penilai kinerja guru maupun guru yang akan dinilai harus memahami pedoman penilaian kinerja guru yang mencangkup konsep penilaian kinerja guru, penilaian kinerja guru, prosedur pelaksanaan kinerja guru. Selanjutnya yaitu ada tahap pelaksanaan. Jadi setelah tahap persiapan yaitu ada tahap pelaksanaan. Jadi di dalam tahap pelaksanaan itu ada pelaksanaan evaluasi diri. Setelah itu ada pelaksanaan penilaian kinerja guru dalam periode 4 sampai 6 minggu di akhir kurun waktu 2 semester. Penilaian kinerja guru dilakukan dengan pengamatan dan atau pemantauan yang dilengkapi rubriknya dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama tahapannya yaitu sebelum pengamatan dan atau pemantauan. Jadi dalam pengamatan ini yang pertama yang harus dilakukan adalah lakukan pertemuan awal antara penilai kinerja guru dengan guru yang akan dinilai. Jadi yang pertama harus ada pertemuan antara penilai PKG dengan PKG. Setelah itu, yang kedua, penilai melakukan penilaian terhadap semua dokumen perangkat pembelajaran yang dibimbing. Jadi penilai ini harus melakukan penilaian terhadap seluruh dokumen pembelajaran atau tentang pembimbing. Yang ketiga yaitu catat semua hasil diskusi dalam instrumen penilaian kinerja untuk masing-masing indikator kinerja setiap tugas utama guru sebagai bukti penilaian kinerja. Yang keempat, sepakati jadwal pelaksanaan penilaian kinerja guru, khususnya untuk kegiatan pengamatan dalam penilaian kinerja. Setelah yang kedua yaitu ada selama pengamatan. Jadi yang pertama tadi yaitu ada sebelum pengamatan. Setelah sebelum pengamatan yaitu ada selama pengamatan. Jadi selama pengamatan ini pengamatan terhadap guru kelas atau mata pelajaran. Yang pertama harus pastikan guru yang akan dinilai membawa perangkat pembelajaran RPP, daftar, nama peserta didik, daftar nilai, buku pegangan guru, media pembelajaran, dan instrumen evaluasi. Jadi selama pengamatan itu penilai harus memastikan guru atau PKG dia harus membawa perlengkapan pembelajaran seperti daftar nama peserta, dia harus tahu nama-nama peserta didiknya, harus dia menulis nama peserta didiknya. Setelah itu daftar nilai pendidiknya, setelah itu buku pegangan guru. Selanjutnya lakukan pengamatan proses pembelajaran di dalam dan atau di luar kelas dan catat semua kegiatan yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya, yang ketiga, gunakan instrumen penilaian guru pembelajaran untuk menetapkan ketercapaian dan keterlaksanaan semua indikator secara valid, reliable, dan konsisten tentang hasil penilaian kinerja. Kinerja guru, mata pelajaran atau kelas pengamatan dimungkinkan dapat dilakukan lebih dari satu kali. Selanjutnya setelah selama pengamatan yaitu ada setelah pengamatan. Jadi setelah pengamatan dan atau pemantauan pembelajaran pembimbingan, penilai dapat melakukan antara lain. Yang pertama, lakukan pertemuan antara penilai dan guru yang dinilai untuk mengklarifikasi beberapa aspek yang masih diragukan dan menyepakati program tidak lanjut dari hasil pengamatan atau pemantauan. Yang kedua, catat semua hasil pertemuan pada instrumen penilaian kinerja guru. Yang ketiga, jika penilai merasa belum cukup bukti untuk menentukan skor atau nilai kinerja, maka penilai dapat melakukan pengamatan ulang sampai kekurangan kepada guru yang dinilai dan disepakati jadwal pelaksanaan pengamatan ulang. Selanjutnya setelah pengamatan yaitu ada tahap pemberian nilai. Jadi pada tahap
Pada tahap ini, penilai menetapkan nilai setiap indikator kinerja setiap dimensi tugas utama guru dengan skala nilai 1, 2, 3, atau 4. Setelah tahap pemberian nilai, yaitu ada tahap persetujuan. Setelah melaksanakan penilaian, penilai wajib memberitahukan kepada guru yang dinilai tentang hasil penilaian kinerja guru yang diperoleh berdasarkan bukti catatan atau setiap kompetensi. Selanjutnya yaitu ada tahap pelaporan. Tahap pelaporan ini ada tahap-tahap yang terakhir. Setelah nilai penilaian kinerja guru diperoleh, kepala sekolah atau madrasah wajib melaporkan hasil penilaian kinerja guru kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan tim penilai angka kredit kabupaten atau kota, provinsi, atau pusat sebagai dasar penetapan angka kredit tahunan yang selanjutnya dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang prosedur pelaksanaan penilaian kinerja guru. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.